Selamat pagi teman-teman. Selamat jumpa lagi dalam proses pembelajaran agama hari ini. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya sehat dan selalu gembira. Hari ini kita belajar tentang mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki. Pernahkah kamu mendengar istilah perempuan sejati atau laki-laki sejati? Tahukah kamu kriteria yang menyebabkan mereka dapat disebut sejati? Ada baiknya kamu bersama teman-teman mencoba memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tetapi istilah sejati itu sendiri sifatnya relatif, karena di dunia ini tak ada yang benar-benar sejati selain dari Allah sendiri. Mungkin yang lebih penting kamu pikirkan saat ini adalah bagaimana cara dan bentuknya agar sebagai perempuan atau sebagai laki-laki kamu dapat hidup secara membanggakan, mengagumkan, dan bermakna bagi sesama dengan tidak melanggar kodratmu. Panggilan setiap manusia adalah agar ia dapat berkembang sesuai kodratnya. Maka sebagai perempuan, kita harus berkembang menjadi perempuan yang sejati. Sebagai laki-laki juga kita harus berkembang sebagai laki-laki yang sejati. Nah, teman-teman, coba sekarang teman-teman melihat gambar ini, gambar laki-laki dan juga gambar perempuan. Bisa juga teman-teman mengamati temanmu yang ada di rumah, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Lalu berdasarkan pengamatanmu itu, kamu menulis kriteria perempuan sejati itu seperti apa. Lalu kriteria laki-laki sejati itu seperti apa. Tapi sebelumnya kamu mengamati dulu gambar tadi atau mengamati juga temanmu laki-laki atau temanmu perempuan. Baru kalian menulis kriteria perempuan sejati itu seperti apa, kriteria laki-laki sejati itu seperti apa. Ya, nanti jawabannya kalian tulis di Google Classroom ya. Suster menunggu. Nah, teman-teman, sebagaimana telah diuraikan dalam pelajaran sebelumnya, Allah itu menciptakan manusia, baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya. Maka panggilan manusia, entah itu sebagai perempuan atau laki-laki, menampilkan dan memancarkan diri sebagai citra Allah, sebagaimana diungkapkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2335, 2342, 2343, 2344, 2345. Nah, sekarang silakan teman-teman menyimak dan mendengar isi dari artikel 2335. Kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama, dan walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Panggilan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki, Itu tadi artikel 2335.
Nah, sekarang artikel 2342. Memperoleh pengendalian diri adalah satu tugas yang membutuhkan waktu. Kita tidak boleh berpendapat bahwa kita telah memperolehnya untuk selama-lamanya. Kita harus selalu berusaha terus-menerus dalam segala situasi kehidupan. Dalam bagian kehidupan tertentu, di mana kepribadian dibentuk, ia menuntut satu usaha khusus, misalnya dalam masa kanak-kanak dan dalam masa muda. Itu adalah artikel 2342. Nah, sekarang artikel 2343. Kemurnian mengikuti hukum pertumbuhan. Ia melewati beberapa tahap di mana ia masih tidak sempurna dan mudah untuk berdosa. Manusia berkebajikan dan murni adalah suatu makhluk dalam sejarah yang dari hari ke hari membentuk diri melalui sekian banyak keputusannya yang bebas. Karena itu, ia mengenal, mencintai, dan melaksanakan kebaikan moral juga secara bertahap. Nah, sekarang kita lihat artikel 2344. Kemurnian adalah satu tugas pribadi, tetapi ia menuntut juga satu usaha kultural karena pertumbuhan pribadi manusia dan perkembangan masyarakat sendiri saling tergantung. Kemurnian mengandaikan penghormatan kepada hak-hak manusia, terutama sekali hak atas pembinaan dan pendidikan yang memperhatikan dimensi sosial dan rohani kehidupan manusia. Lalu yang terakhir, artikel 2345. Kemurnian adalah satu kebajikan susila. Ia juga merupakan anugerah Allah, satu rahmat, satu buah Roh Kudus yang menganugerahkan kekuatan untuk mengikuti kemurnian Kristus kepada mereka yang dilahirkan kembali dalam air pembaptisan. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengar dan menyimak artikel-artikel tadi, silakan teman-teman untuk menjawab dua pertanyaan ini di Google Classroom ya, di Google Classroom atau di Edmodo. Yang pertama, apa yang kalian pahami bila manusia itu perempuan atau laki-laki harus mampu menjadi citra kekuatan dan kasih Allah yang lemah lembut? 2. Artikel 2342 sampai 2344 berbicara mengenai perlunya menjaga kemurnian atau kesucian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesucian dan kemurnian tersebut? Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesucian dan kemurnian tersebut? Nanti jawabannya ditulis di Google Classroom atau di Edmodo ya. Kalau teman-teman mengalami kesulitan, silakan bertanya. Bertanyanya di Google Classroom atau di Edmodo. Kita akan lanjut diskusi di sana. Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 6 ayat 13b sampai 20 mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita merupakan sarana kehadiran Allah, sekaligus sarana kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Sebagaimana diuraikan dalam pelajaran sebelumnya, bahwa Allah itu menciptakan manusia, baik perempuan maupun laki-laki sebagai citranya.
Maka panggilan manusia, panggilan kita, entah kita sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, seharusnya menampilkan dan memancarkan diri sebagai citra Allah. Memancarkan diri sebagai citra Allah. Secara lebih khusus, dalam artikel 2335 ditegaskan 2335. Di situ ditegaskan bahwa manusia, entah perempuan atau laki-laki, harus mampu memancarkan citra, atau gambar dari kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Gambaran kuasa yang kita imani adalah Allah yang kuat kuasa. Kekuatan Allah itu tak akan tergoyahkan oleh kekuatan apapun juga. Kekuatan Allah bukan kekuatan untuk menindas ya, bukan untuk menguasai, melainkan untuk apa? Untuk melayani, mengasihi, membahagiakan, dan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan banyak orang. Bukan untuk menguasai, bukan untuk menindas orang lain, bukan untuk mencelaka orang lain. Gambaran Allah yang kita imani juga adalah Allah yang maha kasih. Kasihnya bagaimana? Kasihnya itu lemah lembut, penuh pengampunan dan tanpa batas. Allah itu mengasihi kita terus-menerus tanpa batas meskipun kita berdosa. Allah menyatakan kasihnya tanpa batas itu dengan rela menyerahkan putranya sendiri. Rela menyerahkan putranya sendiri menjadi korban tebusan bagi manusia sampai wafat di kayu salib. Sampai wafat di kayu salib. Nah, salah satu usaha memampukan diri sebagai pancaran kekuatan dan kasih Allah itu, maka kita diajak untuk apa? Menjaga kesucian diri kita, baik sebagai perempuan atau sebagai laki-laki, sebagaimana diungkapkan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kita menjaga kesucian diri kita. Untuk mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki, kita dapat melakukan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang perlu kita miliki. Entah itu oleh seorang perempuan atau oleh seorang laki-laki. Sehingga kelak kita dapat berperan sebagai ibu atau sebagai seorang bapak yang baik. Maka mulai sekarang kita harus mengembangkan keterampilan di dalam diri kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, kalau teman-teman belum mengerti dan memahami penjelasan suster, silakan nanti bertanya di Edmodo atau di Google Classroom ya. Kita akan berdiskusi di sana. Sampai jumpa lagi ya. Dah, sampai jumpa. Selamat belajar, selamat berproses. Tuhan memberkati.